Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, ketemu lagi kita di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai DHCP ya. DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol ya. Nah, jika sebelum-sebelumnya di pertemuan mengenai basic config, kita juga sudah pernah praktek ya membuat DHCP. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu DHCP ya. Nah, jadi DHCP itu adalah sebuah teknik pendistribusian alamat IP secara dinamik. Nah, jadi dia memberikan alamat IP secara dinamik kepada pelanggan atau kepada komputer lah gitu. Cara kerjanya adalah dengan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Nah, seperti gambar ini. Nanti ada yang berfungsi sebagai DHCP server dan ada yang berfungsi sebagai DHCP client gitu ya. Nah, router mikrotik itu bisa berfungsi keduanya. Misalkan nanti di satu interface dia sebagai DHCP server dan di interface lain dia berfungsi sebagai DHCP client gitu ya. Nah, gitu. Misalkan nih, nanti di Ether 1 itu dia DHCP client gitu. Nah, di Ether 2 di arah komputer DHCP server. Nah, di Ether 3 DHCP-nya DHCP server juga. Nah, berarti DHCP itu bisa dibuat per interface ya. Nah, ingat satu interface itu maksimal satu DHCP server gitu. Mungkin nanti ada Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5. Nah, itu masing-masing ada satu DHCP server. Nah, DHCP server bertugas memberikan IP kepada DHCP client. Nah, DHCP client meminta IP kepada DHCP server. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kerja DHCP server gitu? Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. Ini ada DHCP client. Nah, ini bisa dari komputer. Nah, yang meminta IP ke DHCP server. Lalu ada DHCP server yang bertugas memberikan IP. Pertama, ketika komputer terhubung ke jaringan dan mengaktifkan DHCP, maka komputer akan melakukan namanya DHCP discover gitu ya. DHCP discover. Nah, berfungsi untuk meminta IP gitu. Nah, dia merequest untuk dia mendiscover apakah ada DHCP server di dalam jaringan gitu. Nah, jika ada, nah maka pesannya akan sampai ke DHCP server gitu. Nah, DHCP server akan membalas. Nah, dia mengirim DHCP offer penawaran gitu. Nah, dia akan menawarkan IP itu akan diberikan kepada kliennya. Nah, lalu kliennya menerima offernya. Lalu nanti IP yang ditawarkan akan di request. Nah, jadi di request dulu. Jadi klien akan mengirim request. Nah, saya minta IP yang ditawarin tadi dong katanya. Jadi tadi DHCP servernya menawarkan IP. Kamu mau IP ini enggak katanya. Lalu sampai ke klien, kliennya minta, boleh kasih saya ke saya ya katanya. Nah, lalu setelah sampai ke DHCP server, lalu DHCP server membalas DHCP ACK persetujuan. Oke, IP ini buat kamu ya gitu. Nah, seperti itu cara kerjanya DHCP server. Nah, kalau disingkat nanti ada istilahnya DORA ya. DORA gitu. Discover, offer, request dan ACK gitu. Nah, jadi seperti itu cara kerja DHCP server gitu. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana cara membuat DHCP gitu ya. Nah, oke. Jadi sudah saya bilang bahwa di dalam satu interface dia bisa dalam satu interface hanya bisa satu DHCP server ya. Tapi Mikrotik bisa berjalan DHCP server dan DHCP client secara bersamaan gitu. Nah, gitu. Nah, misalkan kita buka lagi routernya, silahkan login. Nah, silahkan teman-teman uh, konfigurasi routernya ya. Nah, seperti ini. Saya config dulu router saya.
Nah, ini saya sudah sediakan satu router ya. Satu router. Oke, ini topologinya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Ether 1 masih ke internet ya. Ether 2 ke komputer. Nah, jadi kali ini saya akan menyerapkan nih, karena ISP saya memberikan DHCP client, DHCP server. Jadi saya akan menggunakan DHCP client di Ether 1 gitu. Nah, lalu saya akan menggunakan DHCP server ke arah komputer. Jadi nanti di Ether 1 DHCP client dan di Ether 2 DHCP server. Seperti itu. Nah, ini saya sebelumnya sudah setting ya. Di sini sudah saya setting identity, sudah setting. Nah, lalu saya sudah setting basic config gitu. Nah, kemarin sudah setting DHCP client ya, saya hapus dulu gitu. Nah, saya hapus dulu IP address gitu ya. Oke. Nah, lalu sudah saya setting juga. Nah, pertama kita akan meminta IP kepada internet. Ini artinya kita mengkonekkan router kita ke internet. Nah, pertama kita tentunya minta IP DHCP client ya. Nah, DHCP client. Nah, di sini kita menggunakan use peer DNS ya. Nah, use peer DNS di sini saya lihatkan. Nah, IP route. Nah, oke. Nah, oke. Di sini saya terhubung ke internet lewat Ether 1. Nah, di sini ada opsi use peer DNS. Nah, jadi DHCP server itu bisa memberikan DNS. Nanti kita juga bisa config DNS-nya manual. Nah, jika DHCP servernya memberikan konfigurasi DNS, kita bisa langsung pakai di router kita gitu. Nanti akan otomatis terisi di dynamic server. Nah, lalu use NTP. Nah, sistem SNTP client. Nah, di sini nanti juga otomatis terisi dynamic servernya. Nah, kita cek ya, nanti dia akan terisi gitu. Lalu apakah IP didapat digunakan juga ke internet gitu. Nah, karena ini adalah ke internet, maka add default route gitu. Lalu klik OK. Nah, sini saya sudah dapat IP. Nah, sudah dapat DNS juga dan dapat dynamic servernya SNTP client dan dapat default route ya. Nah, ini sebenarnya sudah basic config untuk menghubungkan router ke internet menggunakan teknik DHCP client ya. Di google.com. Ini router saya sudah terhubung ke internet gitu. Nah, sudah terhubung. Nah, lalu kita menggunakan firewall NAT, IP firewall NAT. Nah, di sini saya sudah tambahkan ya. Nah, ke internetnya Ether 1, lalu actionnya masquerade. Nah, lalu itu adalah DHCP server gitu ya, DHCP server, DHCP client. Nah, sekarang kita akan memberikan DHCP kepada pengguna kita atau komputer labor apapun itu ke dalam jaringan kita ya. Nah, sebelum membuat DHCP server, kita memasang IP dulu di interface yang akan kita buat. Misalkan kita membuat DHCP di Ether 2, nah maka harus ada dulu IP di Ether 2. Harus ada dulu IP di Ether 2 ya. Nah, lalu seperti ini. Nah, kita pasang IP-nya sama ya. Kemarin IP di Ether 2 192.168.1.1/27. Nah, lalu baru kita buat DHCP server. Jadi ingat teman-teman, untuk membuat DHCP server, teman-teman harus membuat IP di interface tersebut terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan membuat DHCP di Ether 2 ya, karena komputer. Nah, saya sudah pasang IP di sana. Nah, untuk membuat DHCP server, nah itu caranya sangat mudah ya. Teman-teman tinggal IP DHCP server. Lalu teman-teman ambil di sini menu DHCP setup. Lalu teman-teman tinggal pilih ingin membuat DHCP ke interface mana. Nah, kali ini saya di Ether 2 ya, di Ether 2. Nah, silakan pilih Ether 2 di sini. Next. Nah, di sini akan otomatis terisi networknya ya. Nah, networknya 1.0/27 ya. Makanya harus membuat IP dulu di interface yang bersangkutan. Karena nanti ketika kita membuat DHCP setup itu akan menyesuaikan IP yang terpasang di interface tersebut. Next. Lalu gateway. Nah, gateway ini nanti ketika DHCP memberikan IP kepada klien, maka ini adalah gateway-nya. Karena kita sebagai gateway internet, berarti gateway-nya adalah router kita 1.1 ya. Nah, lalu ini address to give out ya. Nah, coba teman-teman cek di sini.
Nah, kalau kita pakai slash 27 itu IP-nya 1.0 sampai 1.31. Nah, ingat adalah satu itu IP network. Nah, 31 IP broadcast. Nah, IP yang bisa kita gunakan adalah 1.1 sampai 1.30. Nah, lalu kok di sini cuma dari titik 2 sampai titik 30? Nah, titik satunya kemana? Nah, titik satu tidak bisa lagi kita berikan ke klien karena 1.1 sudah dipakai di router gitu. Nah, seperti itu. Next. Lalu ini DNS. Nah, ini DNS ini otomatis diambil dari sini, IP DNS. Nah, next. Nah, ini ada list time. Nah, jadi nanti DHCP itu dengan bekerja dengan cara menyewakan IP gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti klien meminta request gitu. Nah, nanti DHCP server memberikan IP selama waktu tertentu. Nah, ini kita berikan waktunya misalkan 4 jam. Next. Nah, successful gitu ya. Nah, successfully ya. Nah, oke. Sekarang kita tes ya. Nah, oke. Nah, kita akan cek nih proses DHCP-nya ya. Nah, teman-teman bisa cek lognya. Nah, saya aktifkan Windows-nya. Oke. Oke. Nah, saya tes dulu ya. Nah, oke. Nah, ini komputer saya sudah saya aktifkan IP-nya DHCP klien ya. Nah, ini sudah aktif IP-nya DHCP klien ya. Oke. Nah, ini saya cek dulu apakah IP-nya sudah DHCP klien. Cek adapter setting. Ini kita cek ya. Kita bisa cek prosesnya di sini. DHCP list dan log gitu ya. Nah, kita buka lagi sini routernya. Nah, IP-nya masih statik. Nah, ketika ini saya oke kan. Oke. Nah, di sini. Nah, sudah ada ya bound gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada IP yang diberikan kepada klien ya. Nah, ada IP yang diberikan kepada klien gitu. Nah, ya teman-teman. Nah, di sini dia DHCP1 ya. Ini nama DHCP servernya DHCP1 assign IP 130 ke MAC address ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita cek list. Nah, kita juga bisa memanajemen DHCP ya. Nah, ini daftar-daftar IP yang sudah diberikan ke klien itu akan bisa kita lihat di DHCP list. Nah, ini contohnya. Nah, ini sudah ada 2 klien ya. Oke. Nah, sudah ada 2 klien. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada 2 komputer yang minta IP gitu ya. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, kita cek seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia tadi ya sudah saya bilang ada expire-nya ya. Tadi saya buat apa namanya? List time-nya 4 jam ya. List time-nya 4 jam. Nah, nanti ketika list time-nya habis di expire after, maka klien akan meminta IP baru lagi gitu. Jadi nanti setelah 4 jam komputer tadi akan meminta IP baru lagi kepada DHCP server gitu. Nah, cara ngeceknya di mana di PC seperti ini. Nah, teman-teman cek di sini di detail. Nah, ini dia. Nah, di sini ada tulisan list obtain dan expire after gitu ya. Berarti ini IP-nya akan expire jam 9 nanti gitu. Nanti kalau sudah expire gimana? Maka komputer saya akan melakukan request permintaan IP baru gitu. Nah, nanti DHCP server akan mengirim IP baru kepada saya gitu. Nah, seperti itu proses di DHCP server gitu. Oke. Lalu ada namanya DHCP manajemen. Nah, seperti ini. Nah, terkadang kita ingin misalkan suatu komputer itu IP-nya nggak berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teknik DHCP, nah IP yang didapat komputer itu bisa jadi berubah-ubah gitu.
Nah, tergantung DHCP server memberikan IP gitu, tergantung IP yang kosong gitu ya. Nah, pendistribusian alokasi IP tadi gimana? Cara ngeceknya di sini. Nah, ini ada DHCP1 di Ether 2. Kita buka. Nah, itu dia menggunakan address poolnya adalah DHCP pool 0. Nah, kita cek di sini IP pool. Nah, ini ada pool 0 ya. Dari 1.2 sampai 1.30. Nah, use address-nya di sini. Nah, 30 dan 29 dipakai gitu. Mungkin nanti ada lagi komputer minta IP dikasih 1.28, 1.27, 1.26 gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa IP DHCP server membuat suatu komputer itu ketika dia minta IP baru lagi, kita bisa buat IP-nya terus itu gitu. Jadi dia max static namanya. Nah, contohnya seperti ini. Max static. Nah, kita klik kanan di sini, max static ya. Nanti ketika komputer saya list time-nya habis, nah ketika komputer saya minta IP baru lagi, maka router akan memberikan IP itu lagi kepada PC saya gitu. Nah, itu dia ke DHCP max static gitu. Nah, kita coba tes nih. Kita buat misalkan nih IP-nya saya ganti gitu. Ini saya mau IP-nya 30 aja gitu. Ini udah 30 ya. Nah, nanti kalau seperti ini interface saya disable contohnya. Saya disable. Nah, nanti komputer saya dapat IP baru ya itu lagi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah expire afternya 4 jam ya. Nah, ketika saya minta IP baru lagi contohnya. Nah, expire afternya balik lagi ke 4 jam gitu ya. Itu dia. DHCP max static. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara DHCP server. Kita bisa membuat DHCP server lebih dari satu router. Misalnya nanti ini saya ada DHCP-nya di Ether 2. Nanti kalau ada di Ether 3 kita buat juga DHCP server. Di Ether 4 juga sama, di Ether 5. Berarti nanti ada berapa DHCP server? 1 2 3 4. Sama nanti di WLAN juga ya. Nanti kita buat DHCP di WLAN juga. Nah, seperti itu. Cara membuat DHCP server. Nah, oke. Lalu ada namanya ARP ya. Nah, ARP. Nah, ARP di sini IP ARP. Nah, ARP ini adalah Address Resolution Protocol ya. Nah, jadi ARP itu kepanjangannya adalah Address Resolution Protocol. Nah, kemarin kalau sudah saya jelaskan bahwa di layer 3 itu komunikasinya menggunakan IP address gitu ya. Nah, kalau di layer 2 komunikasinya menggunakan MAC address. Nah, ARP ini berfungsi menghubungkan layer 2 dan layer 3 gitu. Nah, ketika nanti sebuah host berkomunikasi, nah dia akan menggunakan IP. Nah, maka komputer itu akan menanyakan berapa MAC address dari IP tujuannya. Maka komputer akan melakukan ARP request. Nah, jadi ARP ini fungsinya memetakan IP ke MAC address gitu. Nah, contohnya ini IP ke MAC address gitu ya. Nah, jadi ARP itu fungsinya memetakan IP address ke MAC address. Contohnya MAC address IP address 1.2, MAC addressnya adalah ini gitu dan dipelajari dari interface Ether 2 dan 29 dan 30 sama dipelajari dari Ether 2 gitu. Nah, ini contohnya di Ether 1 ke internet. Nah, IP-nya adalah 14.1. Nah, ini MAC address-nya dan dipelajari dari Ether 1. Nah, itu dia cara kerja ARP gitu. Address Resolution Protocol. Nah, sampai di situ teman-teman materi kita tentang DHCP server ya. Nah, mungkin materinya memang cukup singkat. Nah, semua teman-teman paham ya. Nah, silakan teman-teman pelajari. Oke. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan diajukan ya. Nah, materi kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.